Hyolo merupakan satu di antara properti ibadah umat Buddha dan Konghucu. Biasanya, penduduk beragama Buddha dan Konghucu menempatkan Hyolo di halaman rumah untuk peribadatan mereka kepada Tuhan. Benda tempat meletak lupa sembayang umat Buddha dan Konghucu ini memiliki nilai ekonomis, dikarenakan terbuat dari tembaga kuningan, dengan nilai jual yang bervariasi. Setiap warga Tionghoa memiliki Hyolo. Mereka meyakini Hyolo yang ditempatkan di depan rumah merupakan alat perantara antaranya dengan Tuhan. Lalu, berapa harga Hyolo di pasaran? Kami menelusurinya. Jadi kita menelusuri salah satu tempat penjualan tempat low sembayangnya umat Buddha dan Konghucu. Dan ini menjadi tempat yang dimana kita ketahui kalau tempat ini saat ini menjadi salah satu target pencurian orang. Nah, kita mau tahu berapa harganya, terus di mana menjualnya. Kita ke tokonya. Di Pasar Kota Lama Tanjung Pinang, terdapat sejumlah toko penjual Hyolo dan properti ibadah umat Buddha dan Konghucu. Untuk mengetahui berapa harga Hyolo, kami mencoba mewawancarai para penjual. Kalau ya ini agak mahal, soalnya dari tangga. Dari tembaga ya? Iya. Saya tengok. Kalau ini berapa nih harganya? Mau 300-an. 300-an? Ini tembaga asli? Iya, tembaga. Ini biasanya digantung di depan rumah ya? Iya. Alat sembahyang untuk umat Buddha dan Konghucu ya? Iya. Ini ukuran berapa nih bang? 5 inci. 5 inci? Iya. Ada ukuran berapa aja bang dia? Biasanya? Biasanya sih Yang paling besar berapa? yang kayak digantung di depan sih biasanya yang kecil aja lebih cocok. Yang biasa orang beli yang kecil? Dan yang seperti ini? Iya. Apa namanya? Kalau yang murah? Yang ini? Yang di bawahnya bang? 80-an. Ini 80-an. Ini lebih ringan. Ini tembaga juga ya? Bukan. Jadi? Ini nggak tahu dari apa. Aluminium. Nah, paling aluminium lah. Oh, dia motif ada yang murah, ada yang mahal ya bang ya? Kalau yang mahal ini 300-an. Kalau kamu pegang nggak tahu kan mana yang ber. Maksudnya kita mau tahu harganya dari Iya, abang yang nggak jual kan? tahu, pegang nggak tahu. Ini kita buat sendiri atau dari luar bang? Dari Batam gitu. Dari Batam ya? Oh, buatan Batam berarti ini. Ya lah. Itu apa namanya? Tapi di tengah pandemi gini masuk nggak barang juga dari? Kan ini kan buatan Cina ya pasti ya, dari Tiongkok ya? Iya. Enggak. Jadi ya kami sih ordernya sama orang Batam. Sama orang Batam ya, agennya dari sana ya. Iya. Untuk satuannya 300.000 yang ukuran 8 cm. Kalau ada yang lebih besar lagi bang dari ini? Seperti itu, ukuran 8 ya. Ini ukuran 5. Di mana aja ya bang ya? Dekat Bakar Batu situ. Bakar Batu juga ada. Turunan. Dan ada, tambah juga ada banyak. Baik. Iya. Kami kemudian mencari toko lain yang menjual Hyolo. Salah satunya adalah toko ini. Namun sayang, penjual Hyolo di tempat ini menolak untuk kami wawancarai dengan berbagai alasan. Jadi kita udah berada di lokasi tempat penjualan tempat dupa, salah satunya yang ada di Tanjung Pinang, selain di Pasar Kota Lama, dan kebetulan pemiliknya itu bosnya tidak ada. Jadi kita nggak tahu nih harganya berapa yang jelas, tapi kita dapat lihat di belakang kita tempat-tempat dupa itu dijual dengan berbagai macam variasi dan motif.
kita hanya bisa mengambil gambar dari luar, tapi pemilik tidak berani untuk menjelaskan itu karena harus sepengetahuan dari bosnya. Seperti itu. Tetap di Yunus Reportase. Ikuti penelusuran kami. Hyolo yang dijual di pasar kota lama Tanjung Pinang dan toko-toko lainnya didatangkan dari Batam. Sedangkan hyolo di Batam didatangkan dari Jawa dan Medan. Seperti salah satunya toko hyolo di kawasan Pinwin, Kelurahan Baloi, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam ini. Di tempat ini, hyolo dijual dengan harga bervariasi, mulai dari ratusan hingga jutaan rupiah, tergantung besar kecil ukuran hyolo yang dijual. Tempat dupanya ya berkisaran lah belasan ribu, ada yang berapa ratus, ya tergantung besar kecilnya. Kalau Ya lebih besar ya mungkin lebih mahal lah, tapi itu jarang sekali kita jual karena yang pakai mungkin kan cuma vihara dan kelenteng. Yang jelasnya mungkin kalau misalnya untuk rumah tangga mungkin yang ya bangsa-bangsa itulah. itu tergantung bahan juga kok ya harganya ya. Ya, Bahannya apa aja tuh terbuat dari apa? kuningan iya, yang keramik iya. Selain dijual di toko, hyolo dengan berbagai motif beserta dengan harga yang bervariasi dijual di pasar digital. Kemasannya yang mudah direkondisi, terlihat lebih baru menjadi dugaan awal. Hyolo dapat dijual terbuka tanpa diketahui apakah hyolo ini baru atau bekas. Namun, tetap saja, nilai ekonomis dari hyolo memang menggiurkan. Hyolo yang terbuat dari kuningan dibanderol dengan harga Rp400.000 hingga puluhan juta, tergantung ukurannya. Kasus pencurian hyolo ini tengah menjadi perbincangan publik di antara kasus pencurian lainnya, meski pelaku belum juga tertangkap. Sebagian besar korban tidak melaporkan peristiwa pencurian ini kepada aparat berwajib dengan alasan tertentu. Namun, secara hukum, pengaduan ataupun laporan sangat dibutuhkan aparat penegak hukum untuk menindak pelaku kejahatan ini. Kalau dalam hukum pidana kan itu ada delik biasa dan delik aduan ya. Perkara itu bisa dituntut tanpa ada aduan, berarti kan delik biasa. Kuncinya di situ kan kelihatan dalam pasal-pasal itu, umpama dalam KUHP kaitan dengan pencurian itu misalnya. Nah, siapa melakukan tindak pidana sesuatu, nah itu kan misalnya apakah perbuatan itu bisa diadu atau tidak. Nah, kalau ini pencurian kan tidak ada ini kan ya, aduannya kan di dalam pasal misalnya 362 atau 363 misalnya kan. Itu kan tidak ada aduan. Artinya ini bisa diproses. Artinya bisa diproses gitu kan. Cuman ada yang melaporkan itu biar tahu bahwa di sana ada terjadi tindak pidana gitu loh. Karena kan penegak hukum kan kadang-kadang tidak tahu terjadi tindak pidana kan, padahal di lingkup masyarakat apalagi itu kan kerugian personal kan, mungkin kerugian keluarga juga begitu. Dan itu bisa saja tidak dilaporkan. Nah, kalau dilaporkan itu memberitahu kan aparat penegak hukum bahwa di sini ada terjadi tindak pidana atau di sana terjadi tindak pidana untuk memberitahu aparat penegak hukum begitu loh. Tapi ketika ini sudah menyebar di masyarakat, sudah diketahui oleh masyarakat banyak bahwa kondisinya hari ini banyak kasus pencurian itu, iya. maka Iya. ini sudah tanpa harus pelaporan pun tetap diproses. Iya. Gitu. Bahkan ya kalau sekarang kan model perkara itu viral dulu di masyarakat baru kadang-kadang nggak semuanya aparat penegak hukum baru turun gitu ya. Ya tanpa harus ngadu gitu kan, tanpa ada perbuat tindak pidana itu dari aduan gitu kan. Karena kan tindak pidana dari aduan itu kan terlihat dalam rumusan pasal itu bahwa perkara itu bisa diusut atau ditindak apabila ada aduan. Misalnya pasal 284 tentang tindak pidana zina. Ya kan orang selingkuh misalnya kan tentang delik zina itu. Nah, itu kan memang dibunyikan pasal itu kan barang siapa yang melakukan itu harus ada yang mengadu gitu loh. Kalau ini kan tidak gitu loh. Ini delik biasa. Kaitan dengan pasal pencurian ini gitu loh. Karena pasal pencurian ini adalah delik biasa. Delik biasa. Cuma perkara itu kadang-kadang orang mencuri itu kan bisa mencuri malam hari atau siang hari, korbannya personal atau keluarga. Kemudian apa? Kemudian kan para penegak hukum nggak tahu terjadi di sana ada tindak pidana misalnya. Makanya diberitahu. Nah, beritahu itu bahasa lainnya adalah melaporkan begitu. Artinya masyarakat bisa melaporkan itu ya, untuk membantu kerja tadi itu. Iya, melaporkan. Kan beda kan melaporkan dengan mengaduan dalam hukum pidana. Mengadu itu bahwa saya mengadu harus dituntut gitu loh.
Kalau seandainya melaporkan, berarti memberitahu bahwa ternyata di sana ada kebakaran misalnya. Karena melaporkan, memberitahu, intinya memberitahu. Sementara yang mengadu ini kan perkara itu diberitahu sekaligus ada harapan sebalik itu untuk benar-benar proses itu mohon dikawal dari awal begitu sampai selesai. Begitu. Hegemoni masyarakat yang mudah memaafkan dan tidak menyoalkan permasalahan hukum dinilai sosiolog dapat membahayakan publik. Terlebih dan terutama, perilaku masyarakat yang terbiasa melakukan kejahatan, namun tidak mendapatkan efek jerah. Kondisi seperti itu, kalau dari sosiologi itu disebutnya kondisi anomi. Itu adalah ketika di tengah-tengah masyarakat tidak memiliki bonding atau keterikatan terhadap norma-norma gitu. Jadinya akhirnya mereka bebas melakukan apapun yang mereka mau, begitu. Nah, dari anomi di situ, itu anomi dikeluarkan menurut pandangan Durkheim, Emil Durkheim, gitu. Jadi ketika ada kondisi anomi, masyarakat juga satu sisi lagi yang menunjang kondisi anomi adalah ketika tidak adanya kontrol sosial. Itu juga yang memperparah kondisi anomi. Begitu. Kontrol sosial di sini menurut pandangan sosiologi hukum itu dikarenakan tidak adanya komitmen ataupun ada proses pembelajaran yang salah di masyarakat. Begitu. Jadi tidak hukum secara represif ini juga fungsinya berkurang gitu. Hukum kan biasanya ketika ada yang salah maka harus dihukum, begitu ya. Hukum itu hitam dan putih. Nah, sifat represif hukum dalam konteks pencurian dalam masyarakat, ketika masyarakatnya misalkan masyarakat yang mengetahui tidak melapor, sehingga aparat penegak hukum juga tidak bisa menindaklanjuti. Begitu. Nah, itu ada sifat represif hukum yang kurang. Nah, sifat represif hukum itu tidak bisa diterapkan tadi balik lagi karena adanya kontrol sosial yang kurang, proses pembelajaran dalam konteks ini apa ya, nilai-nilai tadi ya, nilai-nilai benar atau salah yang masyarakat pahami saat ini tuh udah blur gitu. Perlu juga. Nah, yang akan disayangkan ketika misalkan kondisi anomi ini dibiarkan terus-menerus, itu bisa terjadi kalau saya akan mengambil sedikit teori ekonomi gitu ya. Ketika satu orang melihat saya mencuri dan saya tidak dihukum, nanti orang lain juga akan ikut-ikutan gitu. Itu namanya game theory gitu ya. Oh, dia mencuri dan dia nggak dihukum, saya juga mau ikutan. Nanti akan apa ya, menular itu perilakunya. Nah, itu disitulah perlunya hukum represif tadi. Disitulah perlunya peran pemerintah sebenarnya untuk juga keluar supaya masyarakat keluar dari kondisi anomi ini. Pelaku ketika hukumnya longgar tidak represif, mereka akan nggak apa-apa nih, saya mencuri, saya nggak ketangkep, saya besok mau curi lagi. Jadi akan terus begitu kalau memang tidak ada hukum yang represif. Nah, di sini fungsi hukum represifnya harus dikembalikan. Begitu. Gimana caranya? Bisa dimulai dari tingkat masyarakat itu sendiri. Jadi masyarakat secara mandiri sih harusnya bisa melakukan mengembalikan sifat represif hukum tadi. Caranya ya tadi dengan memiliki misalkan kelompok untuk menjaga atau yang mau melapor kayak patroli warga misalkan. Dimulai dari situ dan melakukan reinstitusionalisasi sih sebenarnya. Nilai-nilai tadi, apakah nilai-nilai tadi sebenarnya apakah orang-orang sudah masih menganggap sebenarnya mencuri itu harusnya diapain sih gitu, harusnya kan dihukum, atau sebenarnya dari kecil misalkan ketika dia tidak dilarang gitu ya untuk misalkan mengambil barang milik orang lain, mungkin itu ada proses belajar yang salah. Jadi mulainya itu harus dua arah. Jadi dari bawah, dari proses belajar maupun dari pemerintah gitu untuk mengembalikan sifat-sifat represif hukum tadi. Hingga saat ini, pelaku pencurian puluhan hiolo atau alat sembahyang umat beragama Buddha dan Konghucu di Tanjung Pinang masih diburu aparat kepolisian. Namun, pada akhirnya, peristiwa kehilangan hiolo ini menggambarkan kalau saja
perlunya peran serta semua pihak untuk memahami seutuhnya kesadaran hukum dan saling menghargai sesama umat beragama. Kasus pencurian di akhir tahun 2021 dan di awal tahun 2022 kian mencuat dan meresahkan masyarakat yang ada di Kota Tanjung Pinang. Dalam beberapa waktu terakhir, kasus pencurian yang paling menonjol adalah pencurian Hiolo, yaitu tempat ibadah untuk umat beragama Buddha dan Konghucu di Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Puluhan rumah menjadi sasaran para pencuri, termasuk salah satunya diantaranya adalah vihara. Hiolo yang memiliki nilai ekonomis berdasarkan penelusuran kami juga menjadi sasaran para pencuri untuk mengambil dan tidak tahu digunakan untuk apa. Yang jelas, Hiolo adalah tempat ibadahnya umat Buddha dan Konghucu. Sebagian korban tidak mau melaporkan ini kepada kepolisian atau aparat penegak hukum dengan alasan takut proses yang berbelit-belit atau seperti apa. Namun, di sisi lain menurut pengamat, dijelaskan bahwa kasus ini merupakan delik biasa. Tanpa pengaduan sekalipun dapat diproses oleh aparat penegak hukum. Hingga saat ini pelaku masih berkeliaran di masyarakat dan sangat meresahkan. Polisi masih memburu para pelaku. Siapa sebenarnya pelaku dan apa yang digunakan oleh pelaku untuk barang-barang yang dicuri. Itu yang dapat kami sampaikan di News Reportase edisi kali ini. Sampai jumpa di News Reportase selanjutnya.